يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijal muslimina ya qawiyyu ya matin wa fisyarradh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Kita lanjutkan sekarang dengan review bab sifat musyabbahah bismil fa'il. As-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kenapa disebut diserupakan? Karena memang tidak persis. Paham ya? Di satu sisi dia mirip dengan isim fa'il. Yakni bisa mudhof kepada ma'mulnya. Sama-sama berarti yang. Dan sama-sama mewakili sifat sekaligus zat. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan sama-sama merupakan wakil dari fi'il bina fa'il. Kata kerja ak, memukul, menulis, membaca, bukan dipukul, ditulis, dibaca, bukan. Bedanya di mana? Ada 4 macam perbedaan prinsip antara sifat musyabbihah dengan isim fa'il. Itu yang disampaikan, yang kita tangkap dari penyampaian Imam Ibnu Malik lewat Alfiyah. Setidaknya ada minimal 4 hal yang menjadi perbedaan signifikan antara isim fa'il dengan sifat musyabbihah. Yang jelas kok insya Allah. Yang jelas sifat musyabbihah itu yang seperti sudah saya sampaikan kemarin, yang saya ditulis sebelumnya, sesuatu sifat yang baik jika dimudhofkan kepada fa'ilnya fil makna. Paham? Paham? Yang yustahsanu, jadi as-sifatul lati yustahsanu antudhafa ila fa'ilihi fil makna. Jadi misalkan jaa Zaidun al-hasanu wajhuhu, al-hasanul wajhu, al-hasanu yang baik, al-wajhu apa? Wajahnya. Itu indah-indah saja, elok-elok saja jika dibaca al-hasanul wajhi. Paham? Paham? Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak bisa kalau dharibun Zaidun dharibun abuhu. Zaid adalah yang memukul siapa ayah Zaid. Tidak bisa. Paham ya? Kalau dimudhofkan kepada abuhu dharibuh abihi, itu seolah-olah mudhof ke apanya? Maf'ul. Paham? Itu. Nah, perbedaan prinsip
Paham? Paham? Wa tatamayyazu, dan berbeda apa? Halo? Sifat musyabbihah min ismil fa'ili fi arba'ati asya. Ada 4 perbedaan prinsipil antara isim fa'il dengan sifat musyabbihah. Yang pertama, shighatuha min lazimin hadirin. Pembentukan isim sifat musyabbihah harus dari fi'il lazim yang zaman apa? Zaman hal. Paham? Karena berlaku selamanya, berlaku seterusnya, bukan kemarin, bukan yang akan datang. Jadi Zaid yang wajahnya ganteng ini bukan kemarin, bukan yang akan datang. Memang saat itu ketika datang dia wajahnya ganteng. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak bisa Zaidun al-hasanul wajhi ghadan, tidak bisa. Ki seganteng laku. Paham? Paham? Itu yang pertama. Sementara isim fa'il tidak harus dari lazimin hadirin. Paham? Paham? Kemudian yang kedua, saya terlalu lompat. Shighatuha min lazimin. Yang kedua, annaha lizzamanil hadir. Saya lompat barusan. Paham? Yang kedua, innaha lizzamanil hadir. Zamannya harus hal. Paham? Kemudian yang ketiga, innahu, ini dhamir sa'an, la yasbiquha ma'muluha. Dia tidak boleh didahului ma'mulnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau ja'a Zaidun wajhuhu al-hasanu, ja'a Zaidun wajhuhu al-hasanu, komposisinya tidak salah. Tetapi al-hasanu di situ tidak bisa disebut sifat musyabbihah. Paham? Paham? Dan yang keempat, annah atau innah ma'mulaha sababiyun. Ma'mulnya sababi, tidak boleh dari tidak boleh dari ajnabi. Paham? Jelas? Jelas? Ya. Jadi itu perbedaan 4 perbedaan mendasar antara sifat musyabbihah dengan isim fa'il. Tulis dulu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sampailah kita kepada yang paling menarik dari bab as-sifatul musyabbahah ini, yaitu adanya potensi komposisi dari sifat musyabbahah dan ma'mulnya itu berpotensi menjadi 12 macam bacaan. Paham? Kita mulai dari contoh tadi. Al-hasanul wajhu. Paham? Ini pertama, bisa jadi al-hasanul wajhu. Paham? Paham? Bisa al-hasanu al-hasanu wajhul abi.
Paham? Al-hasanu wajhul abi. Yang ketiga al-hasanu wajhuhu. Paham? Yang keempat al-hasanu wajhu gulamihi. Anggaplah zaitun semua ya. Paham? Halo? Kemudian yang kelima al-hasanu. Al-hasanu wajhuhu. Sudah ada ya? Al-hasanu wajhuhu sudah ya? Al-hasanu wajhu abin. Al-hasanu wajhu abin. Kemudian yang keenam al-hasanu wajhan. Sudah? Sudah? Ini makmulnya ada? Ada apanya? Ada? Halo? Kan ada idhofah, ada al, ada khola min idhofah, ada khola min al, ada khola min al idhofah wa al. Paham? Perhatikan. Yang pertama makmulnya ada apa? Yang kedua makmulnya tidak ada al, tetapi mudhof pada isim yang ada al. Paham? Yang ketiga makmulnya tidak ada al, tetapi mudhof kepada dhamir yang kembali kepada subjek. Paham? Zaid. Kemudian yang keempat, makmulnya tidak ada al, tapi dia mudhof kepada isim yang mudhof kepada dhamir yang kembali ke subjek. Paham? Anggap subjeknya Zaid semua. Paham ya? Paham ya? Karena ada alnya Zaid semua berarti. Kemudian yang nomor 5, makmulnya tidak ada, tapi dan mudhof kepada isim yang tidak ada al, tidak pula mudhof kepada dhamirnya subjek. Paham? Yang keenam makmulnya nehi. Paham? Paham? Tidak begini, tidak begitu. Jomblo makmulnya. Jomblo sama sekali. Parah. Paham ya? Al tidak ada, mudhof juga tidak. Paham? Nah, ini sifatnya ada al. Paham? Paham? Berikutnya yang nomor 7, sifatnya tidak ada al. Hasanun al wajhu. Paham? Yang ini hasanun sama. Halo? Wajhul abi. Yang ke-9 hasanun wajhuhu. Yang ke-10 hasanun wajhu lamihi. Kemudian yang nomor 11 hasanun wajhu abin. Yang ke-12 hasanun wajhan. Paham? Ini berarti rajulun subjeknya. Paham? Ja'a misalkan. Ja'a zaitun al, ja'a rajulun hasanun. Tidak ada. Tidak ada alnya. Paham? Mana tadi penghapus? Paham ya? Halo? Itu sudah berapa kemungkinan? 12. Masing-masing ini kemungkinan harkatnya makmul itu bisa rofa, nasab, dan jir. Masing-masingnya. Paham? 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 Halo? Masing-masingnya bisa al-wajhu, al-wajhi, al-wajhi. Wajhul abi, wajhal abi, wajhil abi.
wajhuhu, wajahu, wajhi, dan seterusnya. Paham? Paham? Halo? Kalau rofa jelas menjadi apa? Fa'il. Kalau jer menjadi mudhof ilaih fa'il fil makna. Kalau nasab diserupakan dengan maf'ul bih. Kalau ma'rifat, kalau nakirah seperti ini diserupakan dengan apa? Halo? Kemarin saya jelaskan. Kalau ma'mulnya ma'rifat diserupakan dengan halo? Lemot. Diserupakan dengan kalau dibaca halo? Wajah. Kalau nakirah diserupakan dengan bukan diserupakan. Kalau nakirah dianggap apa dihukumi? Halo? Tamyiz. Paham? Paham? Oke. Nah, masing-masing ini bisa semua apa? Potensinya bisa dibaca 3 bacaan. Maka 12 ini masing-masing bisa 3 bacaan. Berarti kali 3 sama dengan 36 bacaan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Masalahnya sekarang 36 bacaan ini tidak semuanya boleh. Ngerti enggak? 36 bacaan itu tidak semuanya. Yang tidak boleh lebih sedikit daripada yang boleh. Yang berapa saja yang tidak boleh ketika sifatnya beral. Perhatikan. Ketika sifatnya berarti kita fokus ke nomor 1 sampai nomor berapa? 1 sampai 6 apa 7 sampai 12? Paham? Ketika sifatnya dan makmulnya tidak beral. Dan makmulnya tidak mudhof. Makmulnya tidak beral. Paham? Dan tidak mudhof. Makmulnya tidak beral. Yang kedua tidak mudhof. Atau mudhof kepada isim yang tidak ada alnya. Perhatikan. Makmulnya tidak mudhof. Atau mudhof tetapi mudhof ilaihnya tidak ada alnya. Berarti nomor berapa saja? Bentar. 1 masuk enggak? Masuk tidak boleh enggak? Boleh apa tidak boleh nomor 1? Hah? Nomor 2? Nomor 3? Hah? Tangiding? Mengapa? Karena dia tidak ada al. Paham? Mudhof memang, tetapi hu ada apanya? Ada alnya. Ngerti? Berarti dia memang tidak ada al dan tidak mudhof kepada isim yang ada. Maka dari sini ini sudah tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Halo? Nomor 4, boleh apa tidak boleh jir? Sesuai syarat yang tadi. Halo? Mengapa tidak ada dan tidak mudhof pada isim yang ada? Paham? Ini berarti juga. Nomor 5, boleh apa tidak boleh jir? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Karena makmulnya sifatnya ada al, makmulnya tidak ada al. Dan tidak mudhof kepada isim yang ada al. Yang nomor 6. Jelas yang nomor 6 ini. Paham? Maka di dalam 36 ini fayajuzu fil ma'muli ar-raf'u alal fa'il. Paham? Awin nasbu ala syabihin bil maf'uli bihi idza kana ma'rifatan wat tamyizi
Idza kana nakirotan. Paham? Dan yang ketiga wal jarri bil idhofah. Paham? Paham? Halo? Halo? Illa ma laisa fiha al. Illa ma kecuali ma'mul laisa fiha. Laisa fihi apa? Al. Kecuali ma'mul yang tidak ada. Sik. Kurang. Mana penghapus sudah? Illa idza kanatis sifat. Illa idza kanatis sifat. Paham? Mashubatan bi'al. Kecuali jika sifatnya disertai al. Wal ma'mulu laisa kadzalik. Sedangkan makmulnya tidak disertai au laisa mudhofan au mudhofan ila ma laisa fihi al. Paham? Kecuali jika sifatnya sedangkan tidak disertai al atau makmulnya itu pada lafaz yang tidak ada alnya. Fala yajuzu fihi fil ma'mul. Fala yajuzu fihi al jarru. Paham? Berarti di nomor berapa saja? 3, 4, 5. Lainnya bisa. Jadi hasanul wajhu wajhi. Paham? Paham? Hasanun wajuhu hasanuh wajhil abi. Hasanun wajhul abi. Hasanun wajhal abi. Jelas enggak? Jelas enggak? Ini yang paling menarik dari sifat musyabbihah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Ya, saya kira cukup sekian penjelasan atau review dari sifat musyabbihah. Semoga bermanfaat. Akhiran wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.